Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin bagikan satu buah kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kita semua. Yang diambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Dikatakan di dalam firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang waktu, maka waktu sangat berkaitan erat dengan kehidupan semua manusia. Dalam Mazmur pasal yang ke-90, ayat yang ke-10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Artinya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, usia manusia pada umumnya 70 tahun. Dan kalau ia kuat, ia akan mencapai garis 80 tahun. Selebihnya daripada itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, adalah penting bagi kita untuk mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita yang sementara ini, waktu yang kita jalani adalah sangat singkat. Pertanyaannya, saudaraku, bagaimana saudara menggunakan waktu dengan baik? Mempergunakan waktu dengan bijaksana. Ada seseorang yang mencoba membuat catatan bagaimana ia telah mempergunakan waktu sepanjang hidupnya selama 70 tahun. Dan hasil daripada catatan tersebut adalah dia tidur 23 tahun sebanyak 32,9%. Bekerja 16 tahun 22,8%. Beribadah 0,5 tahun 0,7%. Nonton TV 8 tahun 11,4%. Makan 6 tahun 8,6%. Berpergian 6 tahun 8,6%. Bersantai-santai 4,5 tahun 6,5%. Sakit 4 tahun 5,7%. Berpakaian 2 tahun 2,8%. Kesimpulan yang ia capai bahwa 93,6% ia habiskan hidupnya untuk memuaskan keinginannya. Sebab 5,7% ia harus jalani dalam kondisi sakit. Sisanya hanya 0,5% ia persembahkan untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ini adalah riset atau penelitian dalam kehidupan seseorang yang berusaha untuk membuat catatan bagaimana ia mempergunakan waktu sepanjang 70 tahun usianya.
Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Ini adalah satu pertanyaan penting. Mungkin kita pun bisa membuat catatan tentang kehidupan kita dalam rentang 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, ataupun 1 tahun. Mengenai hal-hal apa yang kita lakukan. Namun dari semua catatan itu, hal yang paling penting untuk kita sadari, saudaraku, adalah kehidupan ini penuh dengan pilihan. Kita bisa memilih untuk hidup memuliakan Allah. Atau kita bisa memilih untuk menjalani hidup hanya untuk memperhatikan kepentingan diri kita sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, begitu pentingnya kehidupan ini. Bagaimana kita menjalani hidup ini. 86.400 detik dalam sehari Yesus telah berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Apakah saudara menjalaninya untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau saudara menjalani hidup ini hanya untuk mementingkan diri saudara sendiri? Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua dan yang ketiga berkata, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Firman Tuhan dengan tegas pada hari ini mengatakan, terlalu lama kita menggunakan waktu kita di masa yang lalu dengan tidak bijaksana. Saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita bisa membagi 2 bagian penting untuk kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama, pergunakanlah waktu yang ada. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kata waktu di sini menggunakan kata kairos yang berarti kesempatan, yaitu sesuatu jangka waktu tertentu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bisa panjang dan bisa juga pendek ataupun singkat. Tetapi waktu itu begitu penting dan tidak akan pernah terulang kembali. Bagian yang kedua, saudaraku, adalah karena hari-hari ini adalah jahat. Garis bawahi kata karena. Karena kata ini menunjukkan kepada kita akan adanya potensi bahaya. Ketika kita tidak mempergunakan waktu dengan baik, maka ada sesuatu situasi, kondisi yang akan membahayakan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, Rasul Paulus dengan jelas mengajarkan kepada Timotius anak rohaninya. Dia berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang,
berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah keadaan dunia hari-hari ini. Keadaan manusia di akhir zaman mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Rasul Paulus sudah mewanti-wantikan kepada kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya bahwa keadaan dunia ini akan semakin hari semakin jahat. Hari-hari yang akan kita lalui semakin hari semakin jahat. Dan kita sebagai orang percaya, hidup di tengah-tengah lingkungan yang menganggap dosa itu sebagai sesuatu hal yang biasa. Ada beberapa banyak berita-berita di luar sana, saudaraku. Ketika kita merenungkan dan kita membaca berita tersebut, ada seorang anak yang membunuh ibunya sendiri hanya karena sesuatu yang sepele. Bahkan ada hal-hal di mana kesalahan yang sepele bisa membuat sesuatu yang besar terjadi. Ada seorang anak, saudara, yang dilarang oleh orang tuanya untuk bermain game. Lalu kemudian orang tuanya mengambil gadget yang anak itu miliki agar anak itu tidak bermain game setiap hari. Tapi apa yang terjadi? Sang anak lalu kemudian membunuh satu keluarga. Ayahnya, ibunya, bahkan kakak-kakaknya dibunuh. Hanya karena hal yang sepele. Dunia hari-hari ini sudah menganggap dosa sebagai sesuatu yang biasa. Dan kita sebagai orang-orang percaya hidup di tengah-tengah situasi seperti ini. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya, Rasul Paulus menekankan supaya kita tidak sama dengan dunia. Kehidupan dunia yang menganggap dosa sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi kita sebagai orang percaya kita harus hidup berbeda dengan dunia. Sebagai orang percaya kita harus mengambil satu kesempatan dengan mempergunakan waktu yang ada ini untuk kita bisa menunjukkan gaya hidup Kristus dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka ada potensi yang sangat berbahaya yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Yang dapat membawa kita, menjerat kita dalam sesuatu yang gelap. Kita bisa terbawa dalam arus dunia yang membawa kita pada arus kegelapan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Efesus 5 ayat 17 berkata begitu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini penting, saudaraku. Hari-hari ini, di tengah kehidupan yang menganggap dosa adalah sesuatu yang biasa-biasa, kita sebagai orang percaya, mari kita jangan memandang dosa sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi kita harus usahakan diri kita agar mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita membaca, meneliti dan merenungkan di dalam kitab Efesus, seringkali Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk meninggalkan cara hidup kita dari kegelapan. Bahkan di Efesus pasal yang kedua berkata, kamu dahulu sudah jatuh di dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kamu sudah diperbaharui. Hidupmu sudah menjadi ciptaan yang baru. Oleh sebab itu, saudaraku,
Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 20 dan ayat 22 sampai 24 berkata, tanggalkanlah manusia lamamu. Jangan bawa lagi manusia lamamu. Ambil kesempatan waktu yang ada ini untuk mengalami perubahan dan pembaharuan di dalam Kristus. Buktikan kepada dunia bahwa masih ada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hidup berbeda dengan dunia ini. Bahkan dikatakan di Efesus 5 ayat yang ke-8. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan lagi hidup sebagai anak-anak di dalam kegelapan. Firman Tuhan jelas hari ini. Kesimpulannya hari ini saudaraku, dalam mempergunakan waktu atau kesempatan yang ada, Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada bahaya di dalam kehidupan kita setiap hari. Dunia ini sudah tidak lagi mengenal dosa. Dunia ini hidup dengan dosa. Tetapi dengar baik saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ambil kesempatan untuk hidup berbeda dengan dunia ini. Ambil kesempatan waktu yang ada untuk kita membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak terang. Kita tanggalkan manusia lama kita. Dan hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak terang. Ciptaan baru di dalam Tuhan. Maka hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah renungan pada saat siang hari ini dapat memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.